Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Alia dengan NIM 23140185 dari Program Studi Pendidikan Guru SD. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya untuk memenuhi persyaratan ujian tengah semester mata kuliah Psikologi dengan dosen pengampu Ibu Febrianti Yuli Satriani, SPDI, MPD. Materi yang akan saya bahas yaitu tentang teori perkembangan fisik. Berikut ini adalah outlines atau materi pokok yang akan saya bahas. 1. Pengertian perkembangan fisik. 2. Perkembangan motorik kasar dan motorik halus. 3. Teori perkembangan fisik menurut Piaget. 4. Teori perkembangan fisik menurut Harlock. 5. Jenis-jenis gangguan perkembangan fisik anak usia 0-13 tahun. 6. Cara optimalkan perkembangan fisik anak usia 0-13 tahun. 1. Pengertian perkembangan fisik. Perkembangan fisik adalah proses yang melibatkan pertumbuhan tinggi berat badan, perubahan proporsi tubuh, dan perkembangan pola pikir pada peserta didik. Perkembangan fisik juga mencakup ukuran tubuh, perkembangan sistem saraf, otot, tulang, dan kematangan organ lainnya. Hal ini penting karena dapat mempengaruhi perilaku dan keterampilan bergerak anak sehari-hari. Proses ini terjadi secara bertahap dan berhubungan dengan aspek jasmani dan rohani menuju tingkat yang lebih dewasa. 2. Perkembangan motorik kasar dan halus. Perkembangan fisik motorik anak usia dini adalah perubahan bentuk tubuh pada anak usia dini yang berpengaruh terhadap keterampilan gerak tubuhnya. Fisik motorik terbagi menjadi dua, yaitu motorik halus dan motorik kasar. Motorik kasar fungsinya ialah menggunakan otot besar untuk gerakan tubuh seperti berlari, berjalan, dan melakukan lompatan. Perkembangannya dikenal sebagai gerakan kasar yang menggunakan otot besar dan membutuhkan banyak tenaga. Seorang anak akan memiliki kontrol yang lebih baik pada jari-jari mengeluhnya serta lebih mampu dalam mengontrol otot tangan dengan lebih baik jika dibandingkan dengan sebelumnya. Motorik halus fungsinya ialah menggunakan otot-otot kecil pada tangan dan pergelangan tangan untuk mengendalikan gerakan kecil, seperti menggenggam, menyentuh, dan menggunakan tangan dan jari. Perkembangannya memiliki peran penting adalah mendukung kemampuan life skill dan kemandirian si kecil, seperti makan sendiri, memakai dan melepas baju sendiri, menulis, menutup pintu, dan berbagai aktivitas sehari-hari. 3. Teori perkembangan fisik menurut Piaget. Menurut Piaget, terdapat 4 tahap perkembangan fisik, yaitu 1. Tahap sensorimotorik, 2. Tahap pra-operasional, 3. Tahap operasional konkret, 4. Tahap operasional formal. 1. Tahap sensorimotorik mulai dari usia 0-2 tahun ialah pengetahuan diperoleh melalui interaksi fisik, yaitu sensorik, melihat dan mendengar, dan motorik, meraba, memegang, dan menghisap. 2. Tahap pra-operasional mulai dari usia 2-7 tahun, anak mulai menggunakan simbol-simbol untuk mempresentasikan objek seperti menggunakan kata-kata dan bilangan untuk menggantikan objek. 3. Tahap operasional konkret mulai dari usia 7-11 tahun, anak dapat berpikir secara logis namun masih dalam lingkup permasalahan yang konkret dan belum bisa berpikir secara abstrak, seperti menggunakan aturan jelas misalnya jumlah, luas, volume, dan orientasi. 4. Tahap operasional formal mulai dari usia 11 sampai dewasa, seseorang sudah memiliki kemampuan menganalisis masalah dan memecahkan masalah yang sifatnya abstrak dan simbolik secara sistematis, berpikir kreatif, menggunakan pengenalan abstrak, dan membayangkan hasil dan tindakan yang dilakukannya. Kemudian, 4. Teori perkembangan fisik menurut Harlock. Menurut Harlock, perkembangan adalah serangkaian perubahan progresif yang terjadi akibat proses kematangan dan pengalaman. Berikut adalah beberapa tahapan perkembangan fisik menurut Harlock. 1. Masa kanak-kanak usia 0-7 tahun, tahap ini melibatkan perubahan fisik seperti pergantian gigi. 2. Masa anak sekolah usia 7-14 tahun, tahap ini melibatkan gejala pubertas seperti pertumbuhan otak, sistem saraf, otot, dan lain-lain. 3. Masa remaja usia 14-21 tahun, tahap ini melibatkan ciri-ciri primer dan sekunder seperti perubahan tubuh dan cara individu menggunakan tubuhnya. 5. Jenis-jenis gangguan perkembangan fisik anak usia 0-13 tahun. Berikut adalah beberapa jenis gangguan perkembangan fisik anak usia 0-13 tahun. 1. Gangguan bahasa dan bicara. 2. Gangguan motorik. 3. Gangguan belajar. 4. Gangguan kognitif.
5. Autisme spektrum disorder. 6. Gangguan sosial emosional. 7. Gangguan intelektual. 6. Cara optimalkan perkembangan fisik anak usia 0 sampai 13 tahun. Untuk mengoptimalkan perkembangan fisik anak usia 0 sampai 13 tahun adalah sebagai berikut. 1. Nutrisi. 2. Stimulasi. 3. Perlindungan terhadap tubuh. 4. Cinta dan perhatian. 5. Higienis. 1. Nutrisi. Memberikan nutrisi yang cukup sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan fisiknya. ASI merupakan nutrisi terbaik bagi bayi usia 0 sampai 6 bulan yang kemudian dilanjutkan 2 tahun dengan tambahan makanan pendamping ASI. 2. Stimulasi. Memberikan stimulasi atau perangsangan yang tepat sesuai dengan usia perkembangannya, seperti latihan motorik kasar dan halus, serta stimulasi kognitif dan sosial. 3. Perlindungan terhadap tubuh. Memastikan anak mendapatkan perlindungan terhadap penyakit-penyakit yang dapat mengganggu tubuh berkembangnya, termasuk melalui imunisasi. 4. Cinta dan perhatian. Memberikan cinta, perhatian, dan dukungan emosional yang cukup juga berperan penting dalam perkembangan anak. 5. Higienis. Menjaga kebersihan anak, lingkungan serta makanan dan minumnya juga merupakan faktor penting dalam mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.